konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer. Ini referensinya. Di sini kita akan bahas tentang definisi apa itu organisasi dan apa itu arsitektur komputer ya. Karena kita akan masuk mata kuliah ini, jadi jangan sampai kita nggak tahu apa itu organisasi, apa itu arsitektur. Yang dijelaskan dulu di sini adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah atributnya atau atribut dari komputer atau sistem komputer yang dapat dilihat atau dijangkau dari sisi programmer, bukan user biasa ya, tapi oleh programmer. Arsitektur ini memiliki dampak langsung ya ke eksekusi dari program. Ya. Sebuah komputer bisa memiliki beberapa arsitektur yang berbeda. Ya, misalnya IBM punya arsitektur sendiri. Atribut dari arsitektur ini antara lain dari set instruksi atau perintah, mekanisme input-output yang membaca nilai atau menyimpan nilai variabel tertentu, kemudian pengalamatan, ya, walaupun kalau sekarang jarang dipakai ya kalau programmer sekarang, teknik pengalamatan, misalnya menyimpan sebuah variabel di alamat memori tertentu, jadi disimpannya di memori tertentu. Kemudian jumlah bit pada tipe data integer, panjangnya berapa bit, long integer, short integer, itu ukuran datanya beda-beda. Kemudian organisasi adalah unit operasional dan interkoneksinya yang mengimplementasikan arsitektur. Arsitektur ini diimplementasikan dalam bentuk organisasi komputer. Contohnya apa? Atau atributnya apa saja? Misalnya teknologi prosesor, teknologi memori, teknologi interface, kemudian jenis-jenis periferal. Itu termasuk organisasi komputer. Ya. Teknologinya masuk ke organisasi. Jadi bagaimana mengimplementasikan arsitektur yang ada. Misalnya, prosesor buatan Intel jenis 8086 itu mempunyai arsitektur yang sama dengan dual core atau Pentium 4, tapi teknologinya berbeda. Atau komputer yang biasa kita pakai sekarang, arsitekturnya sama, menggunakan arsitektur dari IBM. Makanya disebut sebagai komputer IBM atau IBM PC. Nah, teknologinya yang berbeda. Nah, komputer Apple yang ada zaman dulu dengan yang zaman sekarang, arsitekturnya kurang lebih sama, hanya teknologinya atau pengorganisasiannya yang sudah berbeda. Nah, ini hubungan antara arsitektur dan organisasi. Berikutnya kita bahas tentang fungsi komputer. Ya, komputer ini mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponennya ya. Yang pertama ada processing yang berfungsi sebagai memproses perkalian atau perhitungan dan sebagainya. Kemudian ada storage sebagai media penyimpan. Kemudian kontrol. Kontrol ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh user. Ya. Kemudian movement yang berkaitan dengan peripheral atau saluran komunikasi keluar ya. Keempatnya ini saling berhubungan untuk membentuk fungsi komputer yang bermacam-macam. Yang pertama sebagai data movement. Data movement ini merupakan fungsi komputer sebagai pemindah data. Komputer bisa berfungsi sebagai pemindah data dari periferal satu ke periferal lain. Ya, misalnya kita akan memindah data dari flash disk A ke flash disk B. Kita bisa menggunakan komputer. Ya. Jadi hanya memindah saja. Atau menyalin data dari DVD ke flash disk misalnya. Kemudian data storage, fungsi komputer sebagai media penyimpan. Nah, di mana komputer berfungsi sebagai penyimpan dari media luar ke storage. Storage itu sering kita sebut sebagai hard disk ya, hard disk internal. Ya, namanya storage, media penyimpanan. Atau sebaliknya, dari media penyimpanan ke media periferal luar ya, misalnya flash disk, CD dan sebagainya. Ini fungsi komputer sebagai data storage. Kemudian fungsi komputer sebagai data processing. Komputer dapat memproses data, pengolahan data dari luar
kemudian diolah dan disimpan ke storage, atau sebaliknya dari storage atau hard disk kita olah, kemudian hasilnya kita kirim ke luar. Keluar itu peripheral macam-macam ya, bisa printer, bisa langsung dikirim ke internet, atau pemrosesan yang bersumber ya, datanya bersumber dari storage, kemudian diolah datanya dan hasilnya disimpan di storage kembali. Ini masuk ke fungsi data processing. Oke. Kemudian berikutnya struktur komputer. Nah, struktur komputer ini adalah bagaimana komputer diorganisasikan. Nah, struktur ini terdiri dari beberapa komponen-komponen dalam sebuah komputer dan bagaimana komputer ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, komputer, yang dimaksud komputer ini adalah mesin pengolah ya. Kemudian komputer ini terhubung ke dunia luar, bisa ke peripheral, bisa ke jalur komunikasi. Jadi komputer bisa terhubung ke jalur komunikasi, misalnya jaringan, kabel atau nirkabel, atau terhubung ke peripheral, ya, peripheral seperti printer, hard disk, kemudian monitor dan sebagainya, termasuk peripheral. Nah, isinya apa saja komputer? Nah, komputer ini sebenarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Ini fungsinya mengolah atau mengontrol operasi komputer. Sering kita sebut sebagai prosesor, ya. Kemudian selain itu ada memori utama. Memori utama ini berfungsi untuk menyimpan data. Ini sering kita sebut sebagai RAM. Kemudian input-output. Nah, ini berfungsi memindahkan data dari komputer ke dunia luar. Dunia luar apa tadi? Ada jalur komunikasi, ada peripheral. Jadi peripheral itu terhubung ke komputer melalui komponen yang dinamakan sebagai I/O. Kemudian ketiganya saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui sistem interkoneksi. Nah, sistem interkoneksi ini yang menghubungkan antara CPU, memori, dan I/O. Disebut sebagai sistem bus. Kemudian berikutnya kita bahas tentang CPU. CPU. Ada apa di dalam CPU? CPU itu juga memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada control unit, fungsinya untuk mengontrol kerja dari CPU. Kemudian ada arithmetic and logic unit, atau unit yang mengolah aritmatika dan logika. Fungsi-fungsi aritmatika dan fungsi-fungsi logika. Fungsi aritmatika paham ya? Pengurangan, penjumlahan, perkalian, fungsi logika, and, or, not, dan sebagainya. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah penyimpanan internal dari CPU. Jadi memorinya CPU. Ini adalah jenis memori paling cepat di komputer. Nah, kemudian ketiganya ini terhubung melalui internal CPU interkoneksi. Ya, kemudian control unit sendiri isinya ada 2, yaitu sequencing logic dan control memory. Sequencing logic ini yang mengontrol urutan perintah-perintah. Jadi perintahnya, ya, kalau kita buat program atau kita menjalankan program, itu programnya dikirim dari memori atau RAM ke CPU. Di CPU akan masuk register. Nah, setelah masuk register itu akan terjadi antrian. Ya, antrian mana yang dikerjakan oleh ALU duluan. Nah, ini yang mengatur urutan dari register ke ALU adalah CU. Nah, di CU ada sequencing logic yang mengatur urutan perintah mana yang harus masuk ALU duluan. Kemudian control memory yang mengatur register. Keduanya terhubung melalui control unit register and decoder yang mengkodekan, ya, menerjemahkan ya, perintah-perintah yang tersimpan di register. Kemudian berikutnya struktur dari komputer multicore. Ya, saat ini sudah banyak ya komputer yang terdiri dari beberapa prosesor atau CPU. Kemudian ada juga beberapa komputer yang CPU-nya ya, yang banyak ini ada di dalam satu keping, ya, yang disebut sebagai multi-core prosesor. Di mana dalam setiap core-nya itu terdiri dari control unit, arithmetic and logic unit, dan register. Ya, 3 itu pasti ada di dalam satu core prosesor. Nah, kemudian ada beberapa prosesor yang satu core-nya ada cache memorinya. Walaupun ada beberapa yang cache memorinya ada di luar. Apa itu cache memory? Nanti kita bahas sedikit ya. Adanya komputer multicore atau prosesor multicore ini itu membuat beberapa terminologi dari prosesor ini sedikit bergeser ya sekarang. Ya, tadinya kalau kita sebut CPU itu pasti prosesor. Tapi definisi CPU itu adalah ya, atau komponen CPU terdiri dari ALU, CU, dan register. Nah, ternyata satu core-nya itu juga ada ALU, CU, dan register.
Nah, jadi agak-agak sedikit bergeser. Nah, terminologi sekarang CPU ini dianggap sebagai bagian komputer yang mengambil dan menjalankan instruksi. Jadi CPU itu adalah bagian komputer yang menjalankan instruksi, terdiri dari ALU, unit control, dan register. Nah, dalam prosesor tunggal ini sering disebut sebagai prosesor. CPU sama dengan prosesor. Hanya saja dalam sistem core atau multiprosesor, core ini adalah unit pemrosesan individual pada sebuah chip prosesor, atau mungkin sebagai intinya prosesor yang memiliki fungsi setara satu CPU pada CPU tunggal ya, atau CPU single core, atau unit yang lain. Ini disebut sebagai core. Ya, sehingga definisi prosesor dan CPU ini saat ini sudah sedikit berbeda ya. Ya, kalau prosesor itu sekeping chip, ya, satu keping chip, ya, yang kotak tadi itu disebut sebagai prosesor. Jika prosesor tersebut mengandung beberapa inti atau core, maka disebut sebagai prosesor multi-core, di mana intinya adalah setara satu CPU, di mana di sana dalam satu inti terdapat ALU, CU, dan register. Oke, kemudian perkembangannya juga ini tadi di dalam masing-masing core itu mempunyai register. Umumnya selain register itu prosesor mempunyai memori lain yang disebut sebagai cache memory. Di teknologi multicore muncul pertanyaan, di mana cache memory ditempatkan? Apakah di dalam inti core atau di luar? Nah, cache memory ini fungsinya sebagai jembatan antara memori utama atau RAM dengan register, ya, di mana memori utama itu terbilang murah, bisa ukurannya besar, tapi lambat dari sisi prosesor. Ya, kalau dari kacamata prosesor, RAM itu sangat lambat. Ya, solusinya menempatkan memori yang lebih cepat dari RAM, ya, tapi lebih lambat dari register, yang letaknya ada di dalam keping prosesor, disebut sebagai cache memory. Nah, adanya cache ini meningkatkan kinerja CPU ya, atau prosesor. Saat ini cache memory ada beberapa level, ada yang disebut sebagai level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Nah, level 1 ini adalah cache memory yang paling cepat, posisinya dekat dengan register. Nah, beberapa prosesor cache level 1-nya ada di dalam satu core. Ya, ada beberapa yang cache level 1-nya di luar core. Nah, kemudian ada cache level 2 yang posisinya lebih lambat dari cache level 1, tapi lebih besar ukurannya. Kemudian cache level 3 yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah contoh struktur komputer multi-core, ya, di mana ini struktur motherboard ya, ada memori utama, I/O, dan seterusnya. Ini adalah prosesor. Nah, prosesor di dalam prosesor multi-core, ini ada beberapa core yang setara satu CPU. Di sini misalnya ada 8 core, di mana nanti masing-masing core ini ada cache memorinya sendiri. Nah, bisa juga cache level 2-nya ada di core juga. Kemudian di luar ada cache level 3. Di setiap core itu mempunyai beberapa bagian ya, yang minimal setara dengan satu CPU. Di mana di sana ada cache level 1, cache level 2. Jadi yang di luar inti core ada cache level 3. Oke, ini contoh dari prosesor Z Enterprise EC12. Ini core-nya ya, ada 6. Kemudian ini control unitnya, ini cache memory L level 3-nya. Ini layout-nya dalam satu core. Ya. Ini cache level 2. Cache level 1-nya ini ya. Ini cache level 2 sudah dipisah, data sendiri, perintah sendiri. Cache level 3 tidak dipisah ya. Yang dipisah mulai level 2, level 1. Segitu saja untuk materi minggu pertama ya. Terima kasih.